tertinggi dalam demokrasi, dalam pemilu adalah mencuri suara. Kenapa? Karena suaranya sama, one man, one vote, one value. Nah, karena itu ayo bareng-bareng integritas kita pertaruhkan, kita dedikasikan penyelenggara pemilu, baik KIP maupun Panwaslinya, untuk apa? Untuk menjaga tidak terjadi pencurian suara karena itu kejahatan demokrasi tertinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewers YouTube Panwasli Provinsi Aceh, selamat datang kembali di akun kita podcast Panwasli Provinsi Aceh. Di ruang podcast kita ini hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang bersedia untuk diajak berdiskusi, berbicara ringan soal kepemiluan. Tetapi narasumber ini sangat luar biasa, sangat susah kita dapatkan jadwalnya. Beliau berkunjung ke Aceh di sela-sela kesibukan beliau bersedia meluangkan waktu untuk hadir di podcast kita pada hari ini, yaitu Bapak Toto Haryono yang terhormat, Bapak anggota Bawaslu Republik Indonesia yang beliau menjabat sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Republik Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak sudah memenuhi undangan kita. Kesempatan ini sangat berharga bagi Panwaslu Provinsi Aceh. By the way teman-teman semuanya, izin Pak kita kasih tahu ke publik kalau kita itu sering menjapa sebagai Cak Toto, boleh? Iya boleh ya. Oke, terima kasih Cak hari ini sudah datang di sini. Kalau boleh tahu Cak, dalam rangka apa nih ya hadir ke Aceh di hari ini? Kita di sini yang pertama kita lakukan evaluasi tindak lanjut dari PHPU Mahkamah Konstitusi. Yang kedua kita juga melihat supervisi untuk Panwasli Aceh. Untuk pemilihan kepala daerah serentak di Aceh. Baik dalam rangka menyongsong pilkada berarti Pak ya. Baik, sebelum kita lebih jauh ngomong soal kepemiluan nih Pak, kita bicara sedikit nih teman-teman soal sosok Cak Toto yang sudah berhadir bersama kita. Luar biasa Pak, saya baca profil Bapak sebelumnya, Cak dulu sebagai seorang jurnalis ya. Wow, mewawancarai atau menjadi host dengan narasumber seorang jurnalis membuat saya lebih deg-degan ini, karena pasti Cak sudah sangat terbiasa dengan dunia entertain, dunia jurnalistik dan dunia podcast misalnya sebelumnya Cak ya. Dunia jurnalisme sekarang kan lebih dinamis, lebih semarak dibanding zaman saya dulu. Zaman saya dulu kalau wawancara itu masih nulis begini di kertas. Kalau sekarang orang wartawan wawancara sudah langsung pakai HP, sudah langsung ngetik, sudah langsung kirim berita, isinya sudah dibaca saat itu juga itu. Jadi perkembangannya ya luar biasa sekali gitu. Sudah sangat pesat ya sekarang. Sangat pesat gitu. Sampai akhirnya kemudian menjadi penyelenggara pemilu, bagaimana perjalanannya Cak? Dulu kan ada unsur-unsur dulu, Bawaslu, Panwaslu masih ad hoc. Dulu ada unsur-unsur, unsur pers, unsur tokoh masyarakat, unsur akademisi, unsur kepolisian, unsur kejaksaan. Nah, tahun 2004 saya masuk Panwas itu dari unsur pers. Dulunya ada unsur-unsur seperti itu, Cok. Ya. Baik. Informasi menarik sekali. Dan masih ad hoc dulu. Jadi saya masuk tahun 2004 itu untuk Panwaslu pemilu. 2004, 2005 Panwas Kabupaten untuk pemilihan bupati di Kabupaten Malang. 2009 Panwas juga dari unsur pers juga untuk pemilihan gubernur. Baru setelah itu saya ke KPU 2009, 2 periode sampai 2017 saya di Bawaslu Provinsi sudah tidak ada unsur lagi, semuanya perubahan undang-undang lalu sampai sekarang ini ya. Jadi sudah sekitar 20 tahun. 20 tahun lebih ya, 20 tahun. Ya. Wow, ini perjalanan yang tidak singkat ya, sehingga kemudian hari ini
Cak Toto sudah menjadi seorang anggota Bawaslu Republik Indonesia yang tentu saja kalau di Aceh kehadirannya selalu kami tunggu untuk mengambil ilmu-ilmu, nasihat-nasihat dan semangat dalam menyelenggarakan tugas di kepemiluan ini. Cak, ngomong-ngomong soal pemilu nih, bagaimana tanggapan Cak soal ini kan sudah penetapan hasil pasca putusan Mahkamah Konstitusi kemarin? Bagaimana tanggapan Cak soal kita sudah sampai di tahapan ini seperti itu? Dan saya terima kasih pada kawan-kawan, sahabat-sahabat Bawaslu Aceh yang sudah melaksanakan tahapan pemilu dengan baik. Artinya tahapan-tahapan itu sudah lancar berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa masih ada tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi di dua wilayah di Pidi dan Aceh Timur itu bagian yang tak terpisahkan dari sebuah dinamika. Betul. Tapi saya yakin insya Allah ke depan pelaksanaan pemilihan menjadi lebih baik karena kita belajar dari pengalaman-pengalaman kemarin. Oke Cak, jadi hari ini kita sudah sampai di tahapan akhir pemilu 2024 yang masyarakat secara general, secara umum tahu bahwa tahapan pelantikan sangat dinanti-nantikan oleh calon anggota legislatif terpilih maupun paslon presiden dan wakil presiden terpilih, Cak. Tapi di sisi lain kita juga akan menghadapi pilkada serentak di tahun ini. Di tahun 2024, bagaimana kesiapan Bawaslu Republik Indonesia sendiri untuk menghadapi proses ini, Cak? Karena ini tahapannya masih beririsan, artinya proses pemilu sudah di ujung seperti yang dikatakan tadi, tinggal kita menunggu pelantikan anggota DPR, DPD, pelantikan presiden Oktober mendatang. Lalu di sisi lain kita lagi running berjalan proses pencalonan. Betul. Yang sekarang tahap verifikasi faktual dan administrasi untuk tahapan pencalonan kepala daerah. Baik. Dan ini sudah berjalan sambil juga kita khususnya di Aceh masih ada proses perekrutan untuk badan ad hoc-nya. Masih ongoing ya. Rekrutannya. Menarik nih Cak soal di Aceh tadi. Nah mungkin bisa sedikit Cak informasikan ke masyarakat yang menonton ini secara umum bahwa kan di Aceh kita punya pengawas pemilu dan punya pengawas pilkada. Itu dualisme lembaga ya. Mungkin bisa diinformasikan sedikit terkait hal ini, kenapa maksudnya di Aceh dan bagaimana pembagian dua lembaga ini masing-masing terpisahkan tersendiri atau gimana sih sebenarnya? Tugas dan fungsinya karena ada undang-undang pemilu dan undang-undang Presiden Aceh, UPA. Ada tugas undang-undang pemilu itu memberikan tugas kewenangan kepada Bawaslu untuk mengawasi, mencegah, menindak setiap pelanggaran tahapan pemilu dan pemilihan. Kalau kita bicara pemilu artinya itu pemilu untuk memilih presiden, wakil presiden, DPD, DPR, RI, provinsi dan kota kabupaten. Kalau kita bicara pemilihan artinya kita berbicara pemilu untuk memilih kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Nah, khusus Aceh karena Aceh kan istimewa. Karena memang keistimewaan Aceh menghormati perjuangan rakyat Aceh sehingga negara memberikan status istimewa sama dengan Yogyakarta. Sehingga ada dua pengawas pemilu. Yang pertama pengawas pemilu untuk pemilihan umum. Betul. Yang kedua adalah berdasarkan Undang-Undang Rakyat Aceh pengawas untuk pemilihan kepala daerah yang dipilih rekrutmennya melalui DPRA. Namun demikian tanggung jawab akhirnya tetap pada Bawaslu RI. Oh, tetap di Bawaslu RI. Tetap. Jadi ini bukan berjalan sendiri, tetap dalam struktur komando dari Bawaslu RI karena syarat undang-undang memang itu. Di tanggung jawab akhirnya masih tetap di Bawaslu Republik Indonesia.
Jadi rekrutmennya diserahkan kepada DPRA, surat keputusannya dari Bawaslu dan pelantikannya juga dari Bawaslu RI dan pertanggungjawabnya kepada Bawaslu RI. Itu informasi yang maksudnya sangat penting juga kan teman-teman. Kadang-kadang memang masyarakat masih belum bisa membedakan ada Panwaslu Bawaslu, Panwaslu Provinsi Aceh dan Panwasli Aceh. Artinya kalau Panwasli Aceh itu untuk Panwas pengawas pemilihan kepala daerah. Kalau Panwasli Bawaslu Panwasli Provinsi Aceh itu untuk pemilu. Kalau pemilu pakai provinsinya ya, Cak ya. Baik. Nomenklaturnya kayak ke depan insya Allah nanti supaya nggak bingung, nanti kita di naskah dinasnya kita diskusikan lagi supaya tidak ada kebingungan. Supaya tidak pusing di masyarakat ya, yang mana yang soal pilkada, yang mana soal pemilu, karena namanya hanya dibedakan oleh kata provinsi rupanya teman-teman ya. Oke, terima kasih informasinya, Cak. Kemudian menarik nih terkait dengan pelaksanaan pilkada yang sudah di depan mata. Apakah nanti hasil dari pilkada ini akan ada potensi sengketa juga yang bisa diselesaikan di MK seperti pemilu? Itu kan kemudian yang kemarin setelah di Aceh, setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi ada penghitungan ulang surat suara, kemudian di daerah lain ada pemungutan suara ulang. Mungkin kalau pilkada apakah juga ada kemungkinan seperti itu nanti, Cak? Semua potensi tentu ada, maka sekali lagi bahwa tugasnya Mahkamah Konstitusi itu adalah perselisihan hasil pemilu dan perselisihan hasil pemilihan. Jadi nanti muara akhirnya setelah rekap di masing-masing provinsi, lalu kalau ada masih perselisihan hasil bisa melakukan keadilan di Mahkamah Konstitusi. Berarti tetap akan ada kemungkinan jika Mahkamah melihat mungkin ada hal-hal yang harus diperbaiki, juga ada kemungkinan penghitungan ulang lagi suara dan prosesnya akan sama seperti pemilu. Sama prosesnya. Baik, Cak. Jadi udah panjang nih, Cak, ngomong soal diskusi kepemiluan. Kita kembali ke yang ringan lagi nih, Cak, sedikit. Gimana sih, Cak, kesannya selama di Aceh? Sekali lagi, Aceh selalu istimewa. Aceh biasa, Aceh istimewa. Semangat perjuangan rakyat Aceh tentang kemandirian itu juga luar biasa. Yang itu tercermin dalam sistem pemilihan, mekanisme pemilu itu tercermin nggak? Masih ada dua Panwas itu semangat menghargai terhadap perjuangan rakyat Aceh, kemandirian rakyat Aceh. Tapi alhamdulillah kita sekarang sudah menyatu dalam koridor Republik Indonesia. Tapi penghargaan itu tetap kita berikan kepada masyarakat Aceh seperti karena keistimewaannya, seperti juga Yogyakarta, juga Aceh. Jadi akulturasi budaya Aceh luar biasa karena memang persimpangan geografisnya kan persimpangan ini daerah. Sehingga di Aceh kita bisa melihat secara sosiologis itu ada yang kayak India, Pakistan, kayak luar biasa Aceh nih. Kayak bule ya? Iya, kayak bule itu luar biasa. Aceh luar biasa dan kita sangat menghormati, menghargai rakyat Aceh. Terima kasih banyak, Cak. Kami selalu menunggu, khususnya Panwasli Provinsi Aceh ada kesempatan, Cak, untuk selalu kembali ke sini membersamai kita di proses-proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Oke, Cak. Ini yang terakhir, the last but not least, apa sih, Cak, pesan dari Cak Toto untuk Panwasli Provinsi Aceh dan jajaran Panwasli Kabupaten Kota secara umum, namun khususnya untuk masyarakat Aceh dalam menyongsong Pilkada 2024, Cak? Bung Karno selalu bilang karena kita ini Pancasila, maka kita demokrasi. Salah satu pilarnya adalah demokrasi. Salah satu pilar demokrasi adalah pemilu. Demokrasi ini adalah alat, alat untuk menuju Indonesia adil makmur. Demokrasi ini alat. Karena demokrasi ini alat, maka pemilu ini juga alat. Sarana untuk mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur dengan pemilu, pemilihan kepala daerah yang sustainable, tetap
Karena itu alat, maka tidak boleh pemilu ini menjadi pemicu ada konflik. Tidak boleh pemilu ini justru akan melahirkan ajang gontok-gontokan antar partai, baik partai lokal maupun partai nasional. Ya, jadi tidak boleh kan, karena ini pemilu ini bukan ajang gontok-gontokan, bukan sekedar ajang rebutan suara, tapi pemilu ini menjadi konsolidasi kita untuk pergantian kepemimpinan yang legal, yang sah, legal. Karena itu dalam demokrasi kejahatan pencurian suara itu menjadi kejahatan tertinggi. Kejahatan tertinggi dalam demokrasi, dalam pemilu adalah mencuri suara. Kenapa? Karena suaranya sama, one man one vote one value. Pak Profesor yang pinternya karena gelarnya dengan orang yang tidak punya gelar, tidak berpendidikan, suaranya sama, nilainya sama. One value. Betul. Ahli agama yang sangat punya banyak pengikut dengan yang tidak ahli beribadah, suaranya sama. Iya. Orang kaya raya, para saudagar, pengusaha, dengan mereka yang lemah, yang papa secara ekonomi, nilainya sama. One man one vote one value. Satu suara itu punya nilai yang sama. Karena itu kalau ada pencurian suara, maka kejahatan yang tertinggi dalam demokrasi. Maka kita berharap ke depan tidak boleh ada pergeseran suara. Kenapa ada PHPU? Kenapa ada tindak lanjut PSU, penghitungan ulang? Karena ada pergeseran suara. Ada pencurian suara yang ilegal. Nah, karena itu ayo bareng-bareng integritas kita pertaruhkan, kita dedikasikan penyelenggara pemilu baik KIP maupun Panwaslinya. Untuk apa? Untuk menjaga tidak terjadi pencurian suara, karena itu kejahatan demokrasi tertinggi. Oke, Cak, terima kasih banyak, Cak, luar biasa. Sejak hari ini viewers YouTube Panwasli Provinsi Aceh, tagline menjaga agar tidak ada pencurian suara, pergeseran suara, insya Allah juga akan terus didengungkan oleh Panwasli Provinsi Aceh, Panwasli Kabupaten Kota yang ada di Aceh. Sekali lagi terima kasih, Cak, atas waktu, dan ini merupakan momen yang sangat berharga bagi kami. Semoga Cak kerasan ya bahasanya di Aceh. Selalu kerasan di Aceh, bersedia kembali lagi insya Allah jika ada waktu, diberikan kesehatan dan umur panjang. Kembali ke Jakarta dan bertugas di ibu kota. Sehat selalu, Cak. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak Cak Toto Haryono. Terima kasih viewers YouTube Panwasli Provinsi Aceh. Sampai jumpa di bincang-bincang kepemiluan lainnya.